dapat HP atau uang jika like, komen, dan subscribe benar adanya. Kita seru-seruan di sini. Ramaikan, serukan kawan dan saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Dapatkan HP atau uang jika like, komen, dan subscribe. Kita seru-seruan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa channel kita gagal dimonetisasi padahal kita sudah mengajukan. Dan hal-hal apa aja yang harus diketahui kita sebagai YouTuber. Dan subscribe, jam tayang, dan giveaway. Ini berbagi dari pengalaman teman, jangan sampai terjadi di teman atau saudara kita. Paling tidak mengurangi atau menghindari, karena jika ini terjadi akan tidak nyaman tentunya. Riwayat cerita atau kisah dari teman perjalanannya sebagai YouTuber sharing sama saya, itu channelnya gagal dimonet. Kenapa? Setelah mengajukan itu gagal dimonet karena dia cross check kembali dan dia sadari bahwa video-videonya diantaranya adalah kena klaim hak cipta. Dia sudah menyadarinya itu ada klaim hak cipta. Dan setelah disembunyikan itu yang kena klaim hak cipta tersebut videonya, jika disembunyikan dan sudah disembunyikan maka atau dihapus maka itu akan aman. Tapi masalahnya kan sebelumnya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Setelah mengajukan gagal dimonetisasi karena sesuatu hal, setelah di cross check dan dia sadarin dan dia tahu bahwa ada beberapa video kena klaim hak cipta, disembunyikan atau dihapus, maka subscriber bisa aja tetap atau bisa aja berkurang. Tapi sebenarnya kalau dihapus video itu tidak mempengaruhi subscribe, karena subscribe turun naiknya subscribe karena setahu saya tidak dipengaruhi oleh dihapus tidaknya video. Jika itu dihapus beberapa video, maka anggaplah subscribe aman. Karena tidak ada kaitannya naik turunnya subscribe itu dipengaruhi oleh dihapus tidaknya video beberapa. Tapi di sini yang berpengaruh besar adalah di jam tayang. Jika beberapa video itu akan dihapus, maka jam tayangnya akan berkurang dan itu tidak sedikit, ratusan.
dia akhirnya setelah video itu dihapus, dia mengalami kekurangan jam tayang, dan itu pun tidak sedikit, nyaris 1000 jam tayang. Aduh, pusing tentunya, bingung tentunya. Jadi setelah dihapus harus cari hampir 1000 lagi jam tayang baru mengajukan monetisasi lagi. Sedangkan waktunya terbatas. Itu kan bikin masalah atau membuat kita menjadi terjerat masalah, penuh masalah, dan ada masalah tentunya gitu. Seandainya videonya itu aman-aman aja, sesuai dengan peraturan YouTube, tentunya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Karena kita memang harus hati-hati jika bikin konten. Jangan re-upload, jangan yang kena klaim hak cipta. Walaupun kita yang bikin video, tapi suara tersebut dari luar, sedangkan suara tersebut ada hak ciptanya, itu juga akan bermasalah. Contohnya, kita lagi bikin video seperti ini, ada suara di luar atau tetangga kita. Misalnya, kita lagi bikin video begini, ada suara dari luar, itu suara tersebut ada hak ciptanya, misalnya musik, mengaji, azan sekalipun, kalau dia ada hak ciptanya, dia pakai kaset, itu tidak boleh. Jadi kita memang kalau bikin konten itu kita harus banyak tahu, harus banyak menguasai tentang hal-hal apa aja yang diizinkan dan dilarang. Di video saya sudah banyak hal-hal yang saya bahas tentang apa aja yang dilarang dan diizinkan oleh YouTube. Lain kali akan saya bahas lagi hal-hal apa aja yang dilarang dan diizinkan. Untuk itu selalulah untuk YouTuber pemula, selalulah bergabung di video saya. Anggaplah video saya ini sebagai wadah untuk YouTuber pemula untuk memacu, untuk mencapai kesuksesan yang kita harapkan, untuk mendapatkan subscribe, jam tayang, support dari view sahabat teman saya. Jadi selalulah bergabung di video saya, di channel saya. Selalulah sama-sama kita mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Kita sama-sama seiring sejalan mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Kita jalanin hari demi hari kita sebagai YouTuber dengan enjoy, santai, happy, semangat, berpacu, dan pasti ada hasil. Dan kita harus bisa, prinsip kita tentunya itu kita akan cari terobosan-terobosan agar lebih cepat menjadi YouTuber senior seperti senior-senior kita. Kita akan berpacu, saya akan menggali terus, dan akan saya berbagi terus kepada saudara-saudaraku semua sebagai YouTuber pemula. Makanya mari kita seiring sejalan, kita capai sama-sama kesuksesan yang kita harapkan dengan happy, enjoy, dan ada hasil. Kembali ke tema tadi. Makanya kita kalau bikin video, bikin konten itu kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Jika terjadi seperti itu, gagal monet, kita sudah mengajukan, kita kan jadi bete, pusing, jadi tidak nyaman sekali gitu dan teman saya saat ini lagi proses perbaikan dalam arti yang sudah
menyalahin aturan YouTube yang kena klaim hak cipta dihapus, dan sekarang tinggal video-video yang aman, tapi harus kejar lagi jam tayang. Hampir 1000 yang harus dikejar untuk mengajukan kembali. Itu luar biasa, tidak nyaman gitu. Setelah itu baru mengajukan monetisasi ulang. Hal yang tidak nyaman tentunya kan, makanya kita jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus jaga sebelumnya. Untuk itu selalulah, untuk YouTuber pemula, selalulah bergabung di video saya. Anggaplah di video saya ini sebagai wadah untuk kita-kita semua para YouTuber pemula bergabung, meramaikan, memacu kita mencapai kesuksesan yang kita harapkan dengan happy, enjoy, tapi ada hasil. Dan selalulah hadir di video saya untuk YouTuber pemula. Promokan karya teman-teman, saudara-saudara. Nanti akan disupport. Kita akan siap support. View saya akan support karya teman-teman di video yang disukainya. Nanti akan ada teman-teman saya, ada sahabat saudara saya yang support video teman-teman yang disukainya. Makanya selalulah berkarya dan selalulah bergabung di video saya, selalulah promokan di video-videonya di channel saya atau di video saya agar ditonton, view teman, sahabat, saudara saya yang siap support karya teman-teman saudara-saudara kita yang pemula yang hadir di video saya agar mendapatkan subscribe, jam tayang, dan lebih mudah atau lebih cepat mendapatkan hasil yang kita inginkan dalam hal subscribe dan jam tayang. Juga info-info tentang hal-hal apa yang kita harus ketahui di video saya akan selalu berbagi info-info untuk YouTuber pemula, hal-hal apa aja yang harus dilakukan, harus dihindari sebagai YouTuber. Saya akan gali-gali terus ilmu ke senior, pakar-pakar, dan saya akan berbagi terus kepada teman-teman pemula untuk supaya tahu hal-hal apa aja yang harus diketahui. Memang kita sebagai YouTuber harus banyak tahu hal-hal apa aja yang harus diketahui. Walaupun tidak semua, paling tidak persentasenya itu 40%, 30% itu kita harus menguasai atau garis-garis besarnya. Gitu, kita harus mengetahui, jangan sampai kita sudah masuk, kita sudah terjun, pada akhirnya karena kita tidak tahu, akhirnya kita akan terjerat masalah saat dimonetisasi. Tentunya akan ribet dan bikin pusing tentunya, karena banyak hal-hal yang harus diketahui jika kita bikin konten, larang-larangannya. Jadi saat kita monet itu benar-benar aman, tidak ada pelanggaran-pelanggaran, tidak ada klaim-klaim dari channel lain, klaim hak cipta, re-upload dan lain sebagainya. Dan ada hal-hal memang yang dilarang oleh YouTube jika kita bikin konten. Itu banyak, nanti saya bahas di video lain. Saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Hal-hal apa aja selain re-upload dan klaim hak cipta, apa aja hal-hal yang harus dihindari jika kita bikin konten. Nanti saya akan bahas ulang di video sebelumnya,
di video nantinya, dan saya sudah pernah membahas di video sebelumnya. Untuk itu, sebagai YouTuber pemula, selalulah bergabung di video saya. Kita ramaikan, kita gali-gali terus ilmu agar kita cepat berkembang, mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Kita lekas menjadi YouTuber yang senior seperti harapan kita. Dengan happy, enjoy, menyenangkan, dan ada hasil. Untuk itu, anggaplah video saya ini wadah untuk sama-sama kita berkarya mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Untuk giveaway-nya belum